Assalamualaikum. Hadirin yang mulia, semoga selalu Tuhan damati. Kembali lagi di acara kita, acara serem, acara kamu. Aku tidak melihat, aku tidak mendengar, aku tidak berbicara. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mana sungguh beliau ini adalah seorang pahlawan bangsa. Sosok panutan yang kita banggakan, lambang suatu perdamaian bagi semesta alam. Laksamana Jenderal Bibi Netanyahu. Selamat datang, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kami persilakan, perkenankanlah saya pada permulaan acara ini untuk memberikan hormat saya kepada Paduka. Hormat militer. Terima kasih, ho. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya demi Neptunus untuk bisa menyematkan kepada yang terhormat, yang mulia. Anda tepat di sebelah kiri ini, saya Pitbedi dan mewakili seluruh orang merdeka seluruh alam atas keberhasilan Anda dalam melenyapkan lebih dari 10.000 nyawa anak-anak para penjajah. Sungguh selamat dari saya, sungguh selamat, dan perkenankan kembali saya untuk menyematkan kepada yang mulia Paduka Anda lagi, tapi di sebelah kanan sini lambang kemuliaan dan kehormatan dari Lembaga Perlindungan Perempuan Seluruh Alam atas keberhasilan Anda dalam melenyapkan 10.000 nyawa wanita sipil dari para penjajah. Sekali lagi selamat, kamu luar biasa. Di sini perkenankan saya untuk mengikut sertakan para hadirin menghadapi kesulitan kami dalam menentukan. Sebenarnya sebagian dari 10.000 wanita itu di antara mereka ada yang hamil. Maka setelah musyawarah panjang untuk menentukan apakah ribuan janin itu terhitung kelompok anak-anak atau diikutsertakan ibunya, maka tidak apa-apa sebab kita sudah ada jumlah anak yang begitu banyak, alhamdulillah. Yang terpenting sekali lagi terakhir dan bukan yang terakhir, selamat atas medali kemanusiaan dan perolehan medali keberhasilan Anda dalam menghancurkan puluhan rumah sakit, sekolah, serta tempat ibadah. Sekali lagi selamat, sungguh selamat. Suatu kehormatan besar dari Anda dan acara ini. Saya dengan segala rendah hati merasa kalian semua telah berlebihan sedikit dalam memuji saya. Habibi ya Bibi. Sekarang mari kita mulai pertanyaan kita hari ini. Do you condemn Hamas? Bercanda doang. Jangan dimasukin ke hati ya, jangan dimasukin ke hati. Tapi aku kasih tahu, ada segelintir orang di sana yang tidak dikenal, layaknya lalat-lalat berterbangan daripada media massa, berusaha untuk mencoreng segala pencapaian brilianmu dan negerimu yang mulia. Mereka menuduh bahwasanya sejarah mencatat kalian telah melakukan pembantaian dan kebrutalan perang terhadap penduduk Palestina. Maka pada hari ini kami berikan padamu kesempatan untuk menepis segala fitnah-fitnah dan kesesatan-kesesatan ini yang sama sekali tidak mendasar. Memangnya kenapa, my friends? Kenapa, Imam? Ini kenyataan kok. Di sini ada suatu kasus pembantaian yang dinamakan dengan pembantaian Dir Yasin. Gimana itu ceritanya? Sama sekali tidak seperti yang disebutkan. Seperti biasa itu hanyalah tipu daya sosmed mereka yang sebenarnya terjadi pada tanggal 9 April 1948. Kami pergi bersama teman-teman kami dari Eropa dengan sedikit persenjataan mendatangi satu daerah berhunikan penduduk asli orang Palestina bersertaan dengan azan subuh sekitar jam 3-an dengan tujuan mengusir mereka dari tanah yang mereka huni selama berabad-abad puluhan generasi lamanya. Kemudian tak disangka mereka dengan jahatnya memberikan pelajaran terhadap kami sehingga mengakibatkan lenyapnya 4 nyawa serta 32 orang luka dari pihak kami. Sekarang tanya kepada seluruh alam, siapa yang rela diperlakukan seperti ini? Tenang. Sudah. Tolong sutradara kembalikan lagi nyawa 4 orang tadi. Terserah apa yang mau mereka buat. Hadirin sekalian, mari kita berdiri sejenak untuk mengenang mereka. Lanjutkan temanku. Setelah terkejut dengan perlakuan brutal penduduk
asli tersebut terhadap kami, maka terpaksa kami melawan dengan tenaga yang lebih. Sekali lagi karena terpaksa, kami lepaskan tembakan secara massal sehingga terbunuh sekitar 360 orang saja. Sebagian dari mereka perempuan dan anak-anak, kemudian sebagian yang masih hidup kami angkut menuju pemukiman kami yang dulunya juga kami ambil dari mereka, kemudian kami pertontonkan di hadapan penduduk. Kemudian kami siksa mereka sekitar 3 hari lamanya dengan sangat kejam. Lalu kami kuasai wilayah Giriasi dan kami runtuhkan bangunan yang ada agar kami bangun kota maju milik kami dan kami namai jalan-jalan di sana dengan nama-nama pahlawan kami. Demi nyawa ibumu, demi hati nuranimu, akhlakmu, dan agamamu, apakah yang kami lakukan ini salah? Ingin aku terus terang? Oh wahai, sama sekali kamu tidak bersalah. Kamu bilang ketika kalian pergi ke kampung mereka untuk menjajah, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak dan membunuh 4 orang. Benar sekali. Kalau begitu, jangan tanyakan kepadaku siapa yang bersalah. Kalian semua berhak melakukan itu Oke, semua. mari simak yang lebih sadis Masih ada yang lebih sadis? Perkenalkan, Mannequin Bikin, pendiri kelompok Irgun yang melakukan penjajahan ini berhasil memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian. Wow, lihat. Apapun yang dikatakan orang lain untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik kalian, pasti akhirnya kebenaranlah yang akan tampak. Selamat dan kehormatan bagi Paduka Ninja Yoho Cipta Rakyat Niayang atas perolehan segala penghargaan yang mereka berhatakan semua baik. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung Abu Shusha? Persilakan yang mulia terhormat Tuan Pipi Nasional. Biasa my friend, sekali lagi fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar. Ya Tuhan, tega banget. Baiklah, jelaskan kepadaku please. Sebelum terjadinya penjajahan itu, tanggal 14 Mei 1948 bertepatan hari kemerdekaan kami telah memberikan peringatan kepada penduduk asli setempat pada malam harinya agar segera meninggalkan rumah mereka yang telah lama mereka warisi dari nenek moyang mereka. Terus mereka sendiri yang menolak. Mereka menolak? Macam apa ini? Bagaimana bisa orang datang ingin menjajahmu, terus kamu menolak? Kurang ajar. Bukan hanya begitu, mereka juga menantang kami untuk berdua dengan bersenjatakan 70 buah, 20 darinya tidak layak pakai. Nggak bisa. Apa semua yang mereka lakukan ini sudah kelewatan sekali. Gak bisa diterima. Jadi apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa, kami hanya membunuh sekitar 60 lansia dan pemuda, kemudian kami kubur mereka langsung di tempat dan kami ambil tanah mereka. Manusia, sungguh manusiawi Anda. Tunggu sejenak. Berikan aku lentana manusia sang pengasih. Anehnya lagi, setelah itu kami menjejaki pemukiman yang namanya Tanturo. Simak, apabila Anda satu di antara mereka dan kami suruh untuk meninggalkan tempat itu, apa yang akan kalian lakukan? Ya segera pergi. Benar sekali, itu kalau mereka penghuni yang baik. Sayangnya mereka malah melawan serta melutupkan mata begini. Maka kami memasuki penjara Tanturo pada 22 Mei 1948 dan kami mulai dengan rudal laut segera peringatan, dan ketika itu jumlah penduduknya kurang lebih 1.500 orang. Dan serangan berlanjut sampai hari berikutnya sehingga kami berhasil merebutnya, alhamdulillah puji syukur. Kemudian mulailah kami memberikan mereka sedikit pelajaran atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan kami anggap itu sebagai pendidikan modern agar mereka menjadi penduduk yang lebih berat. Apa itu? Kami dengan bebas melepaskan tembakan terhadap setiap orang yang ada di jalanan dan yang di rumah juga, lalu kami kumpulkan mereka dalam satu lubang yang mana berkumpul di dalamnya sekitar 250 jasad saja, tidak lebih. Dan pada malam harinya dan hari-hari berikutnya, dan kami usir seluruh wanita dan anak-anak setelah berhasil merampas harta benda mereka. Kemudian kami kumpulkan seluruh tawanan pria bersab-sab dan kami tembaki mereka sebelum kami daftarkan nama-nama mereka sebagai korban. Terus? Terus apa lagi? Sudah. Tapi jujur aku mengira dengan rahmat dan kasih sayangmu, kamu juga akan membunuh para wanita yang ada.
Tapi kalian justru memilih membunuh pria saja dan melepaskan dan mengusir para wanita setelah kalian mengambil harta benda mereka. Luar biasa, wahai Anda yang mulia. Sungguh, terus terang saja, aku terkadang merasa bahwasanya nurani dan kerahmatan lebih menguasai batinku. Sungguh aku tidak bisa memungkiri perasaanmu. Aku sungguh-sungguh sangat menghormati perasaan muliamu. Untuk kesempatan ini, perkenankan saya membacakan teks komedi yang lucu sekali dari salah seorang yang berhasil selamat. Namanya Muhammad Abu Hana dari perkemahan Yarmouk, kelahiran 1936. Dia bilang apa? Hehehe, maaf. Dia bilang, di pagi hari setelah penembakan berhenti dan para penyerang mengumpulkan semua orang di tepi laut, mereka membaginya perempuan dan anak-anak di satu sisi dan laki-laki di sisi lain. Di sana tentara membawa para laki-laki pergi berkelompok-kelompok. Dengan jelasnya suara tembakan dapat terdengar setiap saat. Pada siang harinya kami dituntun berjalan kaki ke sebuah kebun di sebelah timur desa. Dan saya melihat mayat-mayat ditumpuk di dalam kendaraan yang dikemudikan oleh mereka. Juga mereka buang ke dalam lubang besar. Kemudian truk-truk tiba dan para wanita serta anak-anak dimuat ke dalamnya dan dibawa ke Fureidis. Di jalan dekat rel kereta ada juga mayat lain berserakan di sana. Sungguh, jujur, bagaimanapun aku berseteru dengan mereka, akan tetapi aku menghormati sebagian karya-karya lucu mereka, terkhusus yang kamu bacakan ini. Yang mulia Bibi, khusus pembantaian Kulayakilah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh yang terjadi sebenarnya adalah segerombolan dari tentara banggaan kami, anak-anak terpilih bangsa, menyerbu kampung bernama Kulayatilah yang terletak di garis perbatasan antara tanah negara Arab yang terjajah tahun 1948 dengan tepi barat. Ikut serta di dalam penyerbuan tersebut sejumlah besar tentara bersenjata, pasukan bertank dan puluhan pesawat tempur. Sebenarnya dengan tank kami sudah mampu untuk menghabiskan mereka. Dan kami tidak berbuat banyak saat itu, hanya menghabiskan sekitar 70 nyawa saja dari sebagian pasukan Yordania dan rakyat sipil, tidak lebih. Sebenarnya apa penyebab dari penyerangan tersebut? Demi Tuhan, aku belum tahu penyebabnya, tapi aku yakin ada. Betapa dirugikannya engkau, wahai Nyahu. Bagaimana bisa engkau mampu menahan kekejaman para media yang memfitnah dan membolimimu dan negeri demokrasimu yang agung? Padahal pada hakikatnya kalian semua tidak bersalah sama sekali seperti ini. Begitulah yang terjadi. Baiklah, selanjutnya apa yang sebenarnya terjadi pada pembantaian Khan Yunis? Mereka bilang sekitar 552 penduduk sipil Palestina terbunuh di Gaza pada tahun 1956 dan 100 nyawa lainnya di Rafah. Wallahi, sebenarnya setelah kasus terusan Suez di Mesir, kami mulai memasuki Gaza dan Sinai untuk mengekang Abdul Nasir. Akan tetapi para pejuang malah menyerang kami. Kamu rela diperlakukan begitu? Tidak, tentu saja tidak. Siapapun tidak akan rela kecuali pecunda. Begitulah, maka tujuan kami sebenarnya adalah membela diri dari serangan pejuang bersenjata Gaza. Tapi ya, kamu tahulah di samping itu bagaimana kerugian-kerugian yang dapat terjadi. Tetapi di sana ditemukan lubang-lubang penguburan massal di Khan Yunus yang menampung sekitar 40 orang Palestina dengan bekas tembakan peluru di kepala mereka. yakni mirip seperti pembantaian brutal, bukan malah korban perang. Maksudnya? Oh iya, tadi kamu bilang ada 4 orang yang terbunuh di tahun 48 di Deir Yassin? Baiklah hadirin, mari sama-sama kita doakan mereka sejenak. Dolin. Baik, kasus sekolah dasar Bahar Bakor tahun 1970.
yang terletak di Mesir di wilayah timur, yang letaknya begitu jauh dari medan perang Sinai lebih dari 100 kilometeran. Katanya korban nyawa yang disebabkan oleh rudal tiba-tiba kalian itu melebihi 130-an anak-anak. Apa sebenarnya penyebab? Sebenarnya itu hanyalah strategi perang yang kami lancarkan agar membuyarkan pasukan Mesir. Kami sebenarnya hanya menargetkan markas-markas militer, dan sekolah tersebut sebenarnya salah satu militer tersembunyi. Yakni misal, di sana terdapat seorang anak yang menembaki temannya dengan pistol air, maka kami tidak bisa diam begitu saja. Dengan bijak kami lancarkan serangan udara kepada mereka. Luar biasa. Pantesan kamu dinobatkan lencana kehormatan sebagai sosok paling berani. Sayangnya dikarenakan oleh sebagian massa yang tidak tahu menahu perkara ini melakukan demo, sehingga Amerika menunda pengiriman pesawat terbaru keluaran mereka. Kasian, sungguh pastinya kalian telah begitu banyak melalui masa-masa yang sulit. Mohon iklan sejenak, saya tidak kuat. Sebagian orang tidak bertanggung jawab menyebutkan bahwasannya Israel habis-habisan memburu penduduk Palestina sampai-sampai keluar perbatasan. Misal apa yang dilakukan pada pembantaian perkemahan Sobra dan Shatila tahun 1982. Atas perintah Laksamana Sorong, kalian menyerang perkemahan para pengungsi dan dengan teganya membunuh mereka dengan dalih bahwasanya ada sebagian pengungsi bersenjata membahayakan aparat keamanan. Akan tetapi ada anak-anak, wanita, serta lanjut usia juga menjadi korban. 3.500 nyawa melayang kalian bunuh secara tragis. Siang malam kalian serang mereka dengan rudal-rudal bersinarkan emas. Sungguh ini sebenarnya hanyalah konsekuensi perang yang berlaku. Alhamdulillah kita hanya bisa sabar dan bersyukur atas ketetapan yang telah berlaku. Masuk akal apa yang kau katakan. Sebentar. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita berikan ucapan kehormatan kepada Paduka Yang Mulia Etayaho. Terkhusus pemberontakan tahap kedua, selama 5 tahun lamanya akibat keonaran sebagian penduduk asli Palestina terhadap tentara penjajahan kalian yang baik hati dan mulia dari tahun 2000 sampai 2005. Dan konon katanya hal ini adalah buah hasil dari kesepakatan Oslo, yang mana awal kesepakatan perdamaian antara kalian dan Presiden Yasir Arafat. Pada pemberontakan inilah terbunuhnya seorang anak yang jahat yang malang bernama Muhammad Durrah di pangkuan ayahnya yang jahat juga, Tuan Durrah. Apa yang sebenarnya berlaku, wahai Besti Bibi? Ceritakan kepadaku. Bukan apa-apa, kami hanya membunuh sekitar 5.000 orang Palestina. Serius ini, Besti? Aku nggak bercanda ini nanyanya. Ya, aku serius ini, nggak bercanda sama sekali. Kami beneran bunuh 5.000 orang. 5.000? Hahaha. Iya, 5.000 orang yang kami bunuh. Kok sampai begitu? Karena suatu perlakuan yang tidak beradab. Jujur, aku sangat tidak suka yang namanya ketidakberadaban. Aku bisa saja terima seluruh perlakuan jahatmu terhadapku, kecuali yang satu ini sama sekali tidak bisa terima. Bayangkan anak kecil dengan kurang ajalnya melemparkan batu ke tank kami. Aku baru saja mencuci tank itu dan merawatnya dengan mahal, terus tak kasih anjing yang mengangguk-angguk kepalanya begini, lalu kamu lempari dengan batu. Tahu, kalau mobilmu dilempari batu, apa yang akan kamu buat? Mau aku jawab dengan jujur? Ya, jawab jujur, aku nggak bakalan marah, jujur aja. Pasti aku akan bunuh 5.000 orang. Nah, jadi kamu pahamkan apa yang sebenarnya telah terjadi? Juga pada masa pemberontakan itu terjadi pemberontakan Lenin di tahun 2002. Tolong ceritakan apa yang terjadi. Kami menutup rumah sakit, kami cekam timbulan sabit merah Palestina, kami jadikan target sasaran kami tim kesehatan, kami larang mobil-mobil ambulan untuk beroperasi, tidak peduli negosiasi yang ditawarkan oleh Amerika dan himbauan-himbauan yang dilantarkan oleh PBB terhadap kami. Terus kami katakan bahwasanya kami hanya membunuh 52 orang Palestina, tapi mereka malah bilang kami membunuh lebih dari 500 orang. Oke, kita bagi mereka menjadi 2 bagian.
250 aja, setuju? Kebanyakan itu. Udah gitu kan kami kurangi lagi lah dikit. Oke, demi Anda yang terhormat, apa boleh buat? Jujur sebenarnya aku nggak mau ngerepotin kamu. Penawaran terakhir, 200 nyawa titik. Aku tidak akan terima penawaran apapun lagi. Baiklah. Jangan gitu juga kali. Terima kasih, Besti. Kita berlanjut ke Gaza tahun 2014. Penculikan seorang anak kecil jahat yang radikal bernama Muhammad Abu Hudair oleh sebagian penduduk sipil. Mereka menyiksanya lalu membakarnya hidup-hidup. Sehari sebelum kasus ini, seorang wanita bernama Ayelet Sefit, anggota parlemen Yahudi bidang keagamaan, menuliskan di Facebooknya dia menggambarkan bahwa anak-anak Preston itu layaknya anak ular yang akan membahayakan nantinya. Jujur dari segi kebebasan berpendapat, pastinya beliau ini sangat harus kita hormati. Dan ini yang saya ketahui dari tata krama dalam berpendapat. Betul-betul, dari segi kebebasan berpendapat mesti kita hormati. Adapun apa yang dilakukan oleh segelintiran orang tadi, hal itu tidak mesti terlalu kita permasalahkan. Sebab jiwa yang kuat itu tidak menangis. Sebab menangisi tumpahnya segelas susu hanya akan menambah lesu. Betul tidak? Betul. Terus, apa yang terjadi setelah kasus pembakaran tadi? Setelah kasus tadi, kami tangkap kembali sandraan yang pernah kami bebaskan di tahun 2011. Lantas pecahlah peperangan antara kami dan Gaza. Maka kami hancurkan, kami rusak, dan kami bantai sekitar 2.000 nyawa orang Palestina. Di penghujung acara kita ini, perkenankanlah saya dan mewakili seluruh hadirin untuk mengungkapkan rasa bahagia dan bangga kami dipertemukan dengan Anda di sini. Semakin kita mendalami kasus-kasus ini bersama Anda, kita semakin yakin bahwasanya kalian semua sungguh telah didolimi oleh para media. Bagaimana bisa negara kalian yang begitu menghormati akan kemanusiaan, keadilan, perdamaian diperlakukan seperti ini? Ya, apa boleh buat, inilah takdir dan nasib kami. Kami hanya bisa menerima dan bersabar banyak. Jujur, kalau kita ingin menceritakan lagi kasus-kasus pembantaian lainnya terhadap kaum Palestina, kita akan duduk berhari-hari di acara ini. Maka sekarang izinkanlah saya berdiri di samping Anda yang mulia ya host sebagai penutup, ingin membacakan sebagian dari pencapaian brilian Anda yang baru-baru ini pada Perang Gaza 2023 sampai 2024. Lebih dari 10.000 nyawa anak-anak dan lebih dari 10.000 wanita terbunuh, di antaranya sedang hamil. Lebih dari 5.000 tua renta tidak berdaya. Kalian setelah seluruh pencapaian ini yang mulia Yatayaho, apa pesan yang akan Anda sampaikan kepada seluruh alam dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Puji syukur Tuhan Maha Kuasa. Jujur, saya hanya ingin katakan kepada seluruh alam bahwasanya saya begitu siap untuk memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian. Kamu bilang apa? Saya tidak ada bilang apa-apa. Tolong hadirin siapa tadi ya? Pastinya saya sangat setuju dan mendukung Anda atas apa yang Anda harapkan. Anda sungguh sangat berhak mendapatkan Nobel Perdamaian. Bagaimana tidak? Menafing Begin, ketua organ otak dari pembantaian diri Yasin, yang mana Inggris mencapnya sebagai teroris, berhasil mendapatkan Nobel Perdamaian. Simon Peres yang ikut serta dalam perseteruan terhadap negara Mesir setelah pembebasan terusan Swiss, yang mana termasuk salah satu dalam pembantaian diri Yasin dan pembantaian lainnya, berhasil mendapatkan Nobel Perdamaian. Nobel ketiga diperoleh oleh Yitzhak Rabin, salah satu otak pembantaian Hudna di Gaza, penyusun taktik, pengarah, serta pemberi keputusan dia dan teman-temannya dalam program pembersihan Al-Quds dari penduduk ras asli orang Palestina.
dengan mengusir mereka habis dari wilayah suci Al-Quds juga memperoleh Nobel Perdamaian. Maka sungguh mustahil kalau Anda tidak memperoleh penghargaan ini sebagaimana yang diberikan kepada mereka. Saya rasa hanya tinggal menunggu waktu saja. Anda pasti akan mendapatkannya, bahkan lebih dari yang diperoleh oleh rekan-rekan Anda. Maka tetaplah semangat dan jangan kamu dengarkan tuduhan-tuduhan orang yang iri dan dengki terhadap. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pria yang berdiri di samping saya ini. Sukses dunia tahu selalu dalam lindungan yang maha kuasa buat Anda dan seluruh orang-orang mulia, anak-anak orang mulia, anak-anak ibu mulia di negara kalian yang agung. Terima kasih atas kehadiran Anda pada malam hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Dan dalam waktu dekat insyaAllah sebelum nantinya Anda turun dari jabatan, kami harapkan pencapaian-pencapaian brilian lainnya. Saya pembawa acara pada malam hari ini mohon undur diri. Assalam.